Nah, ini lebih dasar lagi ya. Saya mau bertanya seperti ini. Historinya Bang Zul mendirikan sekolah sepak bola ini apa sih? Ada histori nggak latar belakang dari sekolah sepak bola Putra Satria ini sebelumnya? Mulai didirikannya. Jadi awak mungkin memberikan selamat karena kemarin hari Minggu itu peresmian SSB Putra Satria launching itu benar-benar gegap gempita. Wah, tepuk tangan dulu. Lagi selamat ini. Terima kasih. Semoga lancar terus begitu. Amin. Nah, silakan dijawab ini. Ini siapa tadi yang menjawab ini? Kira-kira. Saya dulu. Pak Zul. Ya, Pak Zul. Terkait dengan program nanti Pak Sekjen yang jawab. Oh, Pak Sekjen. Ya. Waktu itu Pak Zul kemana kok disuruh jawab? Iya. Moga-moga Pak Zul. Jadi gini, sebelum kita berbicara tentang sekolah sepak bola saat ini kita geluti ya. Dulu kita kalau latihan tahun 90 sampai 95 itu di alun-alun. Di alun-alun lapangan tengah kota. Ya, selain di alun-alun juga ada lapangan Bonsari. Itu kita dibina oleh Pak Satrio dulu SMA, guru SMA olahraga SMA Negeri 2. Setelah itu kita punya lapangan ya di alun-alun itu dan di Lokajaya. Kemudian berkaitan dengan waktu 93 saya kuliah dan terpisah dari teman-teman yang 95 masih ada generasi dari Pak Satrio. Nah, generasi dari Pak Satrio ini kemudian bertransformasi atau bekerjasama dengan Semen Gresik, namanya Bina Bola. Oh, iya, Bina Bola. Dalam perkembangan sepak bola Bina Bola di Tuban ini saya tidak pernah mengikuti karena di Surabaya melanjutkan kuliah. Ya. Kebetulan juga kuliah yang saya dapatkan di Surabaya awalnya diterima di olahraga, yang pilihan sepak bola. Oh gitu. Iya, di negeri PMDK alhamdulillah diterima, tapi saya tidak masuk. Gobloknya saya itu gitu. PMDK masuk negeri dan saya masuk. Oke. Ya, Kenapa itu? Karena pernah sakit hati dengan sebuah universitas negeri. Dulunya PMDK masuk, tapi di angkatan kakak sekelas saya ada yang drop out. Jadi mereka yang ini ya. Adik kelasnya kena imbasnya. Di Indonesia dulu kan ambil pelatihan. Harusnya jenengan ini dong balas dendamnya sama kakak dong. Oh iya. Iya kan? Gimana caranya balas dendam sama kakak ya? Lah nggak bisa hilang. Nggak bisa. Terus cari tempat lapangan ada sekolah namanya Stesia, itu ada lapangan sepak bolanya. Di brosur saya pilih sekolah sepak bola Stesia, ada lapangan bolanya. Kita memikir sekolahnya. Nah, pendek cerita di situ ada kegiatan sepak bola. Alhamdulillah juga sebagai ketua kegiatan sepak bola di Stesia dan ikut internal Persebaya. Jadi internal Persebaya kan ada jadi alhamdulillah waktu itu saya satu tim dengan Mat Halil Persebaya. Iya, satu tim di Sasana Bakti. Dan bekerja di sana, beranak di sana. Berarti tinggal di Surabaya ya? Iya, dulu tinggal di Surabaya. Terus tahun 2014 saya memutuskan pindah ke Tuban. Terus saya lagi mencari teman-teman yang dulu waktu kecil saya sering main bola di sana bareng-bareng, main bareng-bareng, tapi tidak pernah ketemu. 2015 saya ketemu dengan salah satu anggota Putra Satria juga. Akhirnya kita ketemu ngopi. Terus dikatakan ayo bikin grup. Akhirnya kita bikin grup. WhatsApp ini ya? Iya, grup WhatsApp ya? Satu orang dari 13 orang. Akhirnya saat ini alhamdulillah sudah ada sekitar 52 orang di grup itu. Yang semuanya itu semua alumni dari SSB dulu? Iya, dari SSB dulu. Satu persatu ditemukan. Yang dulu itu kenapa itu? Artinya kenapa langsung merger begitu dengan Semen atau seperti apa itu? Nah, dulu merger sama Semen mungkin nanti Pak Sen akan menjelaskan. Oke. Iya. Nah, setelah itu kami bikin grup di WhatsApp itu, ya porek kita suruh ke ini. Ya porek. Iya, memang berani di sana. Ya porek, ayo kita bikin Putra Satria Legend, kita buat sepak bola lagi. Akhirnya saya buat grup itu dan sepak bola kita pinjem lapangan pertama itu di lapangan BSP yang arah terminal baru itu. Masuk Jenuh itu kan, terminal baru masuk ke selatan. Ada lapangan, ada Ketambak.
Nah, di situ kita sempat latihan berapa kali di situ. Itu mulai tahun berapa itu? Barusan aja tahun lalu. Oh, tahun kemarin. Iya, ada beberapa orang kita gabung. Terus kita nggak dapat lapangan, karena lapangan digunakan, kita sewa, kita majukan diri untuk sewa di Dispora untuk Lokajaya. Alhamdulillah dapat kita kontrak 1 tahun. Wih, kontrak 1 tahun lapangannya ya. Baik. Terus kemudian apa ini bedanya dulu dengan yang sekarang SSB Putra Satria ini? Yang legend. Ini yang saya bingung ini, kita mau nyebutnya legend ataukah kita mau nyebutnya reborn? Nah, sempat kita untuk bilang reborn, kita daftarkan ke notaris ya, Kemenkumham. Akhirnya reborn ini sudah ada terdaftar. Oh, ada yang sudah akhirnya kita ganti ke legend. Oh begitu. Iya. Baik. Oke. Terus ini ke Bapak Sekretaris ini, Mas Hasan nih. Mungkin mau menambahkan Mas Hasan, gimana ya? Iya, mungkin menambahkan apa yang disampaikan Mas Ina itu, bahwasanya dahulu pada saat kita waktu usia SMP kita berkiprah di SSB Putra Satria itu pada saat usia SMP. Oh, usia SMP. Iya, kita SMP kalau tidak salah saya kelas 2 atau kalau sekarang kelas 8. Kita kelas 8 itu sudah mulai ikut itu untuk latihan di Putra Satria. Karena pada saat itu kita di awal itu sebenarnya masuk di SSB Rangga Putra. Jadi ada sebelum pecah ke Putra Satria itu SSB Rangga Putra itu satu-satunya sekolah sepak bola yang ada di Tuban. Satu-satunya pada sekitar tahun 89. 89. Saya belum ada, Pak. Saya aja juga baru SD. Nah, berkisar sekitar 2 tahun. Kebetulan pembinanya itu mungkin ingin berkiprah lebih jauh lagi, akhirnya membelah diri. Jadi yang satu tetap Rangga Putra, yang satu tetap sebagai Putra Satria. Kebetulan saya mengikuti pelatih Pak Satrio ini untuk berkiprah di Putra Satria. Sampai seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1992 itu ada event Suratin Cup. Suratin Cup itu turnamen sepak bola usia 16 tahun kalau nggak salah, 16-17 waktu itu. Dan kebetulan yang satu skuad itu semuanya pemain Putra Satria. Hanya ada tambahan 1-2 orang dari tim lain. Putra Satria. Kebetulan masih berkiprah sampai sekarang. Nah, setelah 92, karena dulu itu event untuk sepak bola usia dini sangat jarang, Mas, Mbak. Jadi eventnya itu hanya 1 tahun sekali usia untuk Suratin Cup. Kalau usianya selesai setelah Suratin Cup ya berarti nganggur. Kalau kita main ya hanya sekedar persahabatan gitu. Tarkam. Iya, kalau sekarang kan eventnya banyak, ada Piala Danone dan lain sebagainya itu. Terus seiring berjalannya waktu karena kita usianya selevel gitu ya. Pada tahun 1995 itu otomatis kita kuliah. Nah, pada saat kuliah itu sepi peminat Putra Satria. Akhirnya secara otomatis bubar. Nah, pada saat bubar itu ternyata waktu itu pertama kali ada Semen Gresik kan. Ada Exodus itu dari Gresik ke Tuban itu pasti juga membawa itu kan. Itu ternyata ada program mendirikan sekolah sepak bola juga. Waktu itu Bina Bola SG seperti yang disampaikan Mas Ina itu. Akhirnya dari situ Bina Bola Semen Gresik itu merekrut Pak Satrio, pelatih Putra Satria itu, untuk menjadi pelatihnya. Dan juga Pak Harso, rekan mengajar di SMA Negeri 2. Akhirnya beberapa teman yang di bawah saya itu akhirnya ya ikut ke Bina Bola Semen Gresik itu. Nah, ini tadi pertanyaan saya ini apa ini bedanya? Bedanya dulu dengan sekarang apa? Kalau bedanya meskipun namanya sama gitu ya. Ini apa ini yang mau ditonjolkan nih? Gitu. Sebenarnya kita menapak tilasi gitu. Karena kita merasa bahwasanya
untuk sekolah sepak bola Putra Satria yang dulu itu sangat menginspirasi banyak anak untuk ikut dan berkiprah di persepak bolaan Tuban. Setelah kita berkumpul lagi, kemudian kita mencoba untuk membuat komunitas ini semakin banyak dengan merekrut rekan-rekan yang sempat hilang kontak itu untuk berlatih kembali. Kemudian timbul pertanyaan, kita itu bermain sepak bola bonusnya silaturahmi. Kalau kita nanti di usia semakin tua, apakah kita ya masih kuat untuk sepak bola gitu? Akhirnya bagaimana agar silaturahmi ini tetap berjalan sementara kita juga bisa merepresentasi kesenangan kita terhadap sepak bola. Akhirnya timbul salah satunya juga dari Mas Ina, dari teman-teman yang lain. Gimana kalau kita mendirikan sekolah sepak bola aja. Kita menapak tilasi. Kalau dulu Pak Satrio itu selaku pelatih kita waktu itu single factor. Jadi dia melatih sekitar 200-an orang itu sendiri. Bayangkan ya. Peralatannya sangat sederhana. Bayangkan 200 orang itu dia melatih sendiri. Ngasih materi yang usia ini, setelah itu ditinggal gitu. Tapi setelah itu anak-anak ya langsung berlatih sendiri. Saat ini ada berapa siswa yang mendaftar untuk yang baru? Itu sementara kita baru sekitar 80-an lah. 80 ya. Banyak ya. 80. Akhirnya setelah kita mencoba menyampaikan gagasan untuk membuat SSB, teman-teman setuju, kemudian pembina juga setuju. Akhirnya sekitar bulan Juni itu kita mendeklarasikan secara internal untuk mendirikan SSB Satria Putra. Terus kita buat schedule mulai dari menyampaikan ke media sosial, kemudian pendaftaran sampai launching yang kemarin itu. Baik. Itu dari usia berapa saja, Mas? 80. Kita fokusnya di usia 9 sampai 16. Tapi kita juga ternyata banyak dari masyarakat yang menyampaikan gimana kalau 8 tahun tetap kita terima, kita kondisikan dengan usia-usia yang ada gitu. Yang kecil berarti masih banyak atau iya sedikit? Masih ada yang kelas 3, ada yang kelas 2 kemarin ya. Ada yang ikut kelas 2 SD itu sudah. Jadi pengenalan akan berbeda antara yang anak sama yang sudah usia di atas 13 tahun. Karena kalau di bawah 10 tahun ini pengenalan mereka senang aja dulu. Jadi yang playgroup gitu. Iya. Dibuat senang dulu. Bola adalah teman. Bola adalah teman. Jadi mereka senang bermain bola dulu aja. Itu intinya. Dan alhamdulillah alat-alatnya ini sekarang kita udah komplit. Mulai dari alat latihan untuk mulai dari anak kecil sampai yang dewa atau yang usia 15-16 udah komplit. Jadi alhamdulillah kemarin kita launching itu luar biasa Pak Mas Hasan ya. Luar biasa dalam arti gini, orang-orang melihat kondisi launching SSB ini kita di GOR. Kenapa di GOR? Karena rata-rata SSB sekarang ada di luar kota Tuban, jadi di perbatasan kota Tuban semua, pinggiran. Jadi misalkan contohnya paling terdekat aja di SG. Kalau misalkan orang tua itu atau anak itu tinggal di Kutorejo, di Bonsari, Kampung SG kan jauh. Kita punya satu fasilitas yang sponsori oleh PRPKP, punya lapangan GOR, kita manfaatkan. Itu dengan PRKP bagaimana hubungannya itu? PRKP kita izin dulu. Izin ke dinas, kemudian kita ngajukan surat ke Pak Bupati juga untuk penggunaan lapangan ini. Berarti dari 80 siswa katakanlah tadi itu artinya berarti sudah ada satu tim ya yang kapan-kapan mungkin ikut turnamen atau tim utama gitu. Tapi mungkin sementara ini masih belum itu Mas, belum menyeluruh lah. Jadi masih dominan di usia 16 itu. 16 ya. Karena kemarin kebetulan Pak Satrio melalui siswanya SMA 2 itu secara historis karena pembinanya di sana kita lebih mudah untuk merekrut gitu ya. Jadi karena memang situasi pandemi, mungkin orang tua juga kadang mau menyekolahkan di sekolah sepak bola itu dengan biaya yang juga ada kos tersendiri yang dikeluarkan, sementara ini pandemi banyak permasalahan ekonomi ya itu. Tapi itu salah satu ini ya. Tapi kita ada program. Jadi ada program kalau memang anak itu kompeten, kemudian punya skill bagus, itu kita fasilitasi tanpa
tanpa mengeluarkan biaya speser pun. Oke, dengar ya Dimas Diaseng dan Netralis ya. Jadi besok cobalah lihat di GOR. Nanti soal jadwal dan pelatihan dan lain sebagainya tunggu saja pokoknya. Ya, kita akan lanjut terus pokoknya ini perbincangannya. Ada pelajaran tentang tadi ya, sepak bola itu. Iya,